Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun sudah diungkapkan melalui player selamat Idul Fitri, ya, taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari spesial, ya, yaitu hari silaturahim yang kita ada yang datang hari Rabu, ada yang datang hari Sabtu, ada yang datang hari Jumat, ada yang datang hari Ahad. Ya, sekarang kita coba menyatu pada hari ini, namanya hari silaturahim. Ya, dalam list yang hadir itu lebih kurang 80 orang. Ya, tapi di Madimase besoknya dan hadir itu nanti Bu. Nah, yang tidak hadir besok tidak datang ya, nah. Alhamdulillah ya. Mungkin ini agak sedikit sempit ya, boleh maju aja nanti ke depan. Biasanya kalau maju memang ke depan biasanya tuh. Mundur ke belakang ya. Kalau masuk ke dalam ya. Cuman kalau keluar, enggak bisa Ibu jawab kan? Nah, itu. Kalau maju memang ke depan, kalau mundur ke belakang, kalau masuk, kalau keluar gitu. Baik ya. Sekarang kita ada mengundang salah seorang pendukung moral kita di sini semenjak dulu, yaitu di samping bapak-bapak, ibu-ibu, ada Dr. Andus Haji Muhidi MM, ya, sahabat kami. Yang paling dakik itu jo beliau Pak Haji Aslemanan sebenarnya. Ya, jadi beko reuni Pak Haji jo Ustadz Muhidi. Karena beliau lah yang memperkenalkan sama Ustadz Muhidi selama pertama sekali, ya kan. Ini kekuatan silaturahim ini, ya, kekuatan silaturahim itu luar biasa ya kan. Makanya insya Allah lebih kurang mungkin berapa menit lagi beliau akan hadir bersilaturahim dengan kita, ya kan. Sebelumnya kita akan bahas juga dulu apa itu silaturahim. Yang populer apa di Indonesia? Silaturahmi ya. Silaturahmi itu kalau di Indonesia itu silaturahim. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan, tapi kalau bahasa Arabnya silaturahim. Ya, tapi dialihkan ke bahasa Indonesia menjadi silaturahmi. Tapi silaturahmi kalau di bahasa Arab kan dia sebenarnya usus, penyakit yang ada di usus gitu. Jadi kalau menghubungkan silaturahim berarti menghubungkan penyakit usus gitu. Ya kan? Tapi ya, kita populerkan silaturahim. Ya. Indonesia malah mempopulerkan halal bil halal, ya, halal bil halal. Halal dengan halal atau halal di atas halal. Bahasa Arab, tapi tidak kenal orang Arab. Jadi kalau ditanyakan makna halal bihalal, orang Arab tidak tahu tuh. Jadi halal bihalal itu istilah yang ada di Indonesia. Ya kan, berkumpul-kumpul setelah Idul Fitri lalu dibuat namanya halal bil halal. Tapi kalau halal menghalalkan nanti berbahaya nanti. Ya kan? Habis Idul Fitri lalu ada halal bil halal. Semuanya halal gitu ya. Ada di kantor, barang-barang kantor
Semangat lo ibu pengejian. Ya kan? Tapi nanti bahayanya itu suami kawan, nah itu yang bahaya. Ya kan? Jadi halal, nah itu berbahaya itu. Benar. Ya kan? Nah, silaturahim. Ya, sila artinya penyambung. Ya, rahim itu kekerabatan. Ya, kedekatan. Makanya ada orang yang lahir dari satu rahim. Ya kan? Kalau dia lahir dari satu rahim, jadi kandung dia. Anak kandung, saudara kandung. Tapi ada juga ini lahir dari rahimnya Indonesia. Artinya apa tuh? Jadi dia orang Indonesia. Ya kan? Ini lahirnya dari rahimnya ibu-ibu Aisyah umpamanya. Itu berarti orang Aisyah dia itu. Ya kan? Lahirnya dari apa lagi ya? Oh, tadabur. Ya kan? Nah, jadi itu kata-kata rahim. Tapi nanti bisa menyambung rahim, sayang. Ya kan? Jadi sayang itu disambung dengan baik kekerabatan, baik dengan saudara, tetangga, karib. Nah, karib itu arti bahasanya dekat. Ya kan? Karib, lawannya itu ba'id. Ya kan? Jauh. Pandai ibu-ibu bahasa Arab ya. Oh iyalah, belajar bahasa Arab. Enak. Karib. Ya, jadi silaturahim itu sebenarnya nanti mencakup memberikan manfaat. Jadi kita bertetangga dengan orang, lalu kita jaga silaturahim kita, artinya kita bermanfaat untuk orang. Kalau bertetangga tidak ada manfaatnya, berarti tidak terjaga silaturahim kita. Sekurang-kurangnya waktu, tenaga, pikiran, ide, ya kan, apalagi perhatian, itu namanya memberikan manfaat. Menolak mudarat. Jangan sampai kita memberikan mudarat kepada orang lain. Nah, kemudian berbuat baik, ya kan, tampilkan kebaikan-kebaikan kita. Jadi apa ya? Selama saya bertetangga dengan di sini, apa yang kebaikan saya berikan kepada orang lain? Ya kan, apa manfaat saya untuk orang lain? Berarti itu kita sedang menghubungkan rahim tadi itu. Ya kan? Nah, kemudian nanti menjaganya. Nah, dasar silaturahim itu tidak ringan, Ibu-ibu. Dasar pondasinya itu takwa. Ya, bisa kita lihat di dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 1. Ada kalimat di situ, wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Allati tasa'aluna bihi wal arham. Jadi wajar saja setelah Idul Fitri itu ada orang mengadakan acara silaturahim. Karena Idul Fitri kemarin itu adalah untuk menjadi orang yang bertakwa kan? La'allakum tattaqun. Sekarang kita sudah jadi orang bertakwa. Bocah lihat dari wajah-wajahnya, wajah-wajah orang masuk surga sedempat. Sekurang-kurang wajah sedulu gitu. Ya. Nah, jadi di sini nampak awalnya itu takwa. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya kan? Lalu ada penjelasan Allahnya, alladzi tasa'aluna bihi, kamu meminta semuanya kepada Allah itu. Lalu ada wawnya, waw atafnya penyambung. Jadi kalau seandainya kita penggal saja umpamanya alladzi tasa'aluna bihi itu, maka dia akan lahir kalimat wattaqullah wal arham. Ya kan? Bertakwalah kamu kepada Allah dan hubungkan silaturahim. Maka pantas saja sudah Ramadan kita bersilaturahim, berkunjung ke tetangga, teman, sahabat, karib gitu. Ya kan? Contohnya saja ibu-ibu, kita kalau tidak kumpul-kumpul di sini, ada jemaah kita yang sudah tidak datang-datang, ada juga kan? Itu rasanya hilang saja silaturahim kita. Ya kan? Saya pernah ditegur oleh anak saya. Dulu ayah, dulu di kawan ayah ada di situ dulu. Dulu kawan ayah ada di situ dulu.
Dulu kawan ayah, aduh ketek-ketek kami dibawa ke situ. Jadi nampaknya tampai tinggal, kalau ndak acok-acok pas robok, kemudian renggang kita. Dulu aku tinggal di Lubuk Baganduang. Tentu ke Pegambiran terasa dake. Arai Pinang terasa dake. Ya nak? Ah gitu. Para Lawih itu dake. Ya kan? Kini pindah ke Waalaikumsalam. Tinggal ke Lubuk Buayo itu jarang berkunjung. Ternyata bertemu itu memperkuat silaturahim. Ya kan? Jadi hubungan kita itu bukan hubungan pekerjaan, tapi memang rahim. Kita dihubungkan dengan kasih sayang itu sebenarnya. Ya kan? Makanya pondasinya adalah takwa. Lalu perintah Allah wal arham. Ya kan? Maka itu kalau orang baik, lalu kita baik kepada orang, itu tidak ada silaturahim biasa sebetulnya. Ya kan? Orang senyum kawak tuak senyum lo kinyo biasa sebetulnya. Nyo yang silaturahim tu, yang menghubungkan silaturahim tu, orang dak elok kawak. Awak kelok kinyo. Inyo mancibia. Awak tersenyum. Nah kok barek kok ibu-ibu. Barek ya? Baca ya. Baca alhamdulillah. Ya kan? Nyoman cibe alhamdulillah ya Allah. Engkau telah memperlihatkan kekuasaanmu dengan merubah manusia jadi monyet. Karena yang mencibi-cibi itu kan monyet kan. Ya kan? Kalau ini dirubah, mana nyoman cibi itu monyet, lalu kalau awak mencibi lo? Itu masalahnya, makanya jangan dilawan. Kalau orang mencibi ya, itu awak lawan lo jo mencibi ya, pasti sama jo monyet. Ya kan? Ada yang buka Quran kan? Coba lihat surat Fusilat itu. Ya, surat Fusilat. Ya. Surat Fusilat itu surat yang berapa? Surat 30. 41. Oke, coba lihat 30. Oke, kita bantu dengan ayat di sini. Ya. Fusilat surat yang ke-41 ayatnya 34. Kenapa pentingnya kita membalas keburukan orang dengan kebaikan? Dia memutus, kita menghubungi. Dia tidak nelpon, kita yang nelpon. Dia tidak WA, kita yang WA. Dia tidak berkunjung, kita yang berkunjung. Itu namanya silaturahim. Nyo saya pernah telepon nombor bodoh. Itu tidak lomba telepon dah. Akhirnya putih jadi kan. Nyo tidak pernah berkunjung kawak dah. Awak saya nak berkunjung tarui, itu tidak amuah lah dah. Itu bisikan setan. Apalagi kau ada oleh tetangga sawalah, amuah lah ibu tu. Ya kan? Kalau muda tua lah ibu padanya lah. Kalau dulu tiko tinggal, ibu dulu tinggal di siko kan. Ya santiang setan kok. Lahir lagu itu, bisik-bisik tetangga selalu terdengar. Itu dia itu. Ya kan? Nah, ini bisikannya begini. Kalimat wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Nah, itu dia. Nampak ya? Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Sebenarnya apa pentingnya Allah menyatakan kepada kita bahwa Allah menyebutkan tidak sama yang buruk dengan yang baik? Apa pentingnya kira-kira? Padahal kita tahu aja tanya Bu.
Masa ndak tahu mana nasi nan basi, mana nasi nan ndak basi, tahu kita itu kan? Ma yang elok, man ndak tahu. Tapi Allah ingin katakan bahwa perbuatan baik dengan perbuatan buruk ndak sama. Maka dari itu karena tidak sama, idfa billati iya ahsan. Balasi perbuatan buruk orang itu dengan perbuatan yang baik. Betul. Dia memutus silaturahim buruk bukan? Kalau kita putus pula sama. Kalau nyo panceke awak indak baragie, sama ndak? Ambo yo indak ada ustaz. Orang panceke itu kamu bahagia. Ayo alun lain. Inyo panceke itu disambut karena nyo ndak baragie. Nan awak ndak baragie kok? Ya sama. Berarti sama-sama panceke. Inyo ndak baragie, awak baragia. Ndak capek ceke nama itu dong. Ya kan? Tapi kalau sakit hidung anak awak, dia tetangga awak, orang marandang di sebelah. Bau nah aku mah kece. Orang sebelah manti sebelah marandang. Lah 3 hari dah je tiba-tiba randang aku dah. Ya, dah tiba-tiba randang aku doh. Akhirnya awak lembek kali oleh. Kece anak mah ndak bagi ke tangga awak, ate awak atau ante awak patang sakit hidung awak tadi dia. Anda tiba di situ tu. Kini biarlah cibo lo. Itu je tu. Lo bedanya gitu. Ya kan? Idfa billati iya ahsan. Saya kadang berpikir Bapak, Ibu-ibu, kalau ini yang kita amalkan memang nikmatnya hidup rasanya. Ya kan? Nikmat ya. Elo sewat tari ke orang gitu. Ya kan? Nah, prinsip dasarnya wala tastawil hasanatu wala sayyi'a ini tidaklah sama perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Itu artinya adalah perbuatan baik itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini pelayan baru ibu-ibu percaya lah kau. Ya sawana. Siapa pun ayahnya kau. Ya. Aku cari baju merah aku tadi ialah. Aku bang, apa aja bang? Kursi bang. Sanang dah mau cari baju merah. Cerah, ya nak. Sampai di mana tadi? Ikut yang buat cari tadi nak. Cari tahap. Siapa lagi kasih nak? Kasih nenek nak. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'a. Perbuatan baik itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau begitu perbuatan buruk menjauhkan kita dari Allah. Kalau kita orang berbuat buruk kepada kita, berarti orang itu sedang menjauhkan dirinya dari Allah. Kalau kita balasi dengan perbuatan buruk, berarti kita sama. Itu maksudnya. Lalu kita berbuat baik kepada mereka itu bukan karena masalah mereka itu, tapi karena kita ingin dekat dengan Allah. Itu konsepnya. Jadi buat sajalah Ibu, berbuat baik sajalah, karena konsep berbuat baik itu karena kita ingin dekat dengan Allah. Oh, dia tidak baik kepada kita, itu urusan dia pula. Itu yang dimaksud di sini. Perbuatan baik itu mendekatkan kita ke surga. Perbuatan jahat menjauhkan dari surga. Jadi kalau dia berbuat jahat, berarti dia menjauhkan dirinya dari kenikmatan surga itu. Kalau kita balas pula dengan keburukan, berarti kita juga sedang menjauhkan diri kita. Maka itu berbuat baik, jangan terpengaruh kepada orang. Itu maksudnya. Ya, jangan terpengaruh oleh orang ini mau berbuat baik atau tidak. Kalau selama orang berbuat baik, kita berbuat baik, biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa, orang elok kok. Tapi ketika orang tidak baik, kita yang baik, itu baru luar biasa.
Apa pengaruhnya berbuat baik selalu, berbuat baik selalu? Jangankan orang yang berbuat baik kepada kita semakin akrab, orang yang bermusuhan saja bisa berubah dia. Itu pernyataan Allah. Buktinya di sini. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa, sehingga yang di antara kamu dengan orang itu ada permusuhan, ada hubungan yang retak, ada kebencian, adawah. Ya kan? Adawah itu musuh. Berlawanan, baparang Bu. Tapi kalau kita tidak baik dengan orang, lalu kita balasi pula dengan tidak baik, tidak ada endingnya tuh Bu. Sampai mati, tidak juga berakhir tuh. Lah mati banawa, dia awak dulu mempamerkan kepada anak-anak, basu awak bermusuhan jurang temenggah tebala, anak-anak nanti mengecehan tuh, kuantir sebelah aku balawan mana dulu cuma mah aku mah. Akhirnya inyo pun tidak lebih elok tuh. Iya kan? Itulah rahasianya, tidak boleh bermusuhan lebih daripada 3 hari. Jadi ibu-ibu buat sajalah surat perjanjian. Kalau bermusuhan juga jangan lewat 3 hari. Mulai 3 hari itu maksudnya Kamis dengan Senin. Jadi hari Rabu mulai bermusuhan, hari Selasa, Rabu, hari Kamis, damai balik. Beko hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Apa nama itu? Gencatan senjata namanya. Ya kan? Ini anak saya yang paling besar, ibu-ibu. Ya, anak saya yang paling besar, yang namanya Nur Khairun Nisa. Nur itu cahaya, Khairun terbaik, Nisa itu perempuan. Jadi saya berdoa supaya menjadi cahaya yang baik. Ya, alhamdulillah udah datang. Ya Allah. Yuk. Masya Allah. Ini kasih ibu. Abang pakai duduk ke kursi ya? Enggak ada. Hah? Iyalah. Bantu apa namanya tuh? Bapak jo ayah, bapak jo anak. Hah? Iya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut sedikit saja. Kita memang silaturahim dengan Pak Muhidi ya hari ini. Beliau ini mentor saya, ibu-ibu. Ya. Sampai di mana tadi? Sampai Pak Muhidi datang, gitu ya. Berbuat baik dengan tetangga. Bapak Ibu, ketika kita menampilkan kebaikan, sebenarnya kita sedang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika ada orang yang menampilkan perbuatan yang buruk, sebenarnya dia sedang menampilkan menjauhkan dirinya dari Allah. Itu maksudnya tidaklah sama perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Kalau kita terus balasi keburukan orang dengan kebaikan, efeknya ini yang dikatakan oleh Allah. Faizal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kana waliyyun hamim. Sehingga nanti orang-orang yang membencimu, orang-orang yang memusuhimu, orang-orang yang sakit hati kepadamu itu, karena kita layani dia terus, kita berbuat baik. Konsep berbuat baiknya bukan karena dia, tapi karena kita mau dekat dengan Allah, karena kita mau masuk surga, ya kan?
Sehingga apa yang muncul? Ada ya, muncul di situ orang yang bermusuhan denganmu itu akan menjadi seperti teman yang setia. Tapi kalau kita lawan dia berbuat buruk juga, nyo mancibi awak mancibi, nyo sampili awak ndak bahagia, nyo ndak berkunjung, kita juga ndak mau tahu, dia ndak menegur, kita aniang saja, nyo berpaling muka, kita berpaling badan, nyeliko itu ya kan, awak aja badan-badan awak. Sini. Kasih sama. Betul tuh ibu-ibu. Kemarin ada jemaah kita ini sedang membangun, ya sedang membangun. Pagi-pagi hilang semennya 3 sak, bu. Soalnya 3 sak itu kan tidak terlalu banyak nih, tidak sampai gampe tuh, ya kan? Tukang pas mau karajo pagi itu, Pak Haji, apa tuh? Semen hilang 3 sak Pak Haji. Oh itu ya, tunggu sebentar ya. Mudah-mudahan toko bangunan buka. Lalu dibalilah semen yang kurang tuh, ya kan? Kok semen yang kurang, orang yang mencuri itu, orang yang maling itu, kita doanya supaya Allah tutup hatinya supaya tidak maling lagi. Itu doanya, Bu. Ya Allah, mohon tutup hatinya supaya dia tidak mencuri lagi. Yang kedua, apa yang dia maling itu kita halalkan. Ya, kita halalkan, kita relakan saja sehingga semen yang 3 sak itu menjadi halal bagi dia. Kok barek itu? Kalau ibu doa, nyo mencuri, merampok, maling, itu di doa nangkam maling lah karajonya. Tapi jo anak-anaknya maling itu mah, iya kan? Mungkin berulang-ulangnya maling kata awak. Tapi kalau di doa, ya Allah tutup hatinya supaya tidak mencuri lagi. Kapan perlu bukakan pintu rezeki yang halal untuk dia. Begitu. Nah, untuk sampai ke tingkat itu makanya awalnya takwa. Itu dia tadi itu. Alhamdulillah. Gitu, Pak. Jadi konsep silaturahim itu adalah takwa. Semakin kuat ketakwaannya, makanya dimulai wattaqullah. Lalu ada wal arham. Ya kan? Nah, kalau seandainya orang baik dengan kita baik, biasa saja. Maka itu baik kepada orang baik, itu belum disebut silaturahim. Silaturahim itu ketika kita, kata Rasulullah, laisal wasilu bil mukafi. Kafa itu menutupi, membalasi. Itu belum silaturahim. Kalau kita baik kepada orang baik kepada kita itu biasa saja. Ternyata silaturahim itu walakinna wasilah, yang disebut wasilah itu berhubungan itu adalah alladzi yaqti'at, ketika dia memutuskan kita menyambung. Baik atau ringan? Ambulur kan amualo itu gituan. Patang kau aja baru. Kok tingginya jabatannya enggak ada mengadu sama kenyor. Itu masalahnya. Ya kan, setan tuh bisian di situ. Ya kan? Akhirnya kita, ini Rasulullah lah, Bukhari. Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu yang hanya membalas. Kalau dia baik-baik nyambung. Tapi ketika dia memutus, dia menyambungnya. Itu dia. Ya kan? Maka itu ibu-ibu, kalau ada yang rusak hubungan kita di tetangga, baik sama teman,
ya kan, gara-gara pekerjaan, gara-gara anak, gara-gara harta dan segala macam, kita sekarang ini nggak mau lagi hidup sebentar di dunia kenya. Tua isi lo dengan tidak baik, ya kan? Yang ambo tahu paling lama orang hidup di dunia ke sampai mati. Ya, nah, nah dulu nan sampai 100 tahun itu lah payah gini itu. Ada mana 80 pun lah banyak lo dan tidak, ya kan? Duduk lama unju, manyanda. Ya semakin tua kan, bukan semakin baik, ya kan. Nah maka itu sambung silaturahim itu, walaupun orang tidak baik kepada kita, maka kita baik kepada mereka, ya kan. Kalau acuk lalamunya nelpon-nelpon awak nelponnya lain, inyo salah lamu nelpon-nelpon aboma gitu. Nah gitu ya, padahal tidak begitulah, lamunya tidak kunjung-kunjung, ya kita berkunjung, ya kan. Tapi ya silaturahim itu akan membuahkan panjang umur, murah rezeki. Ambo terasa itu Ibu. Ini membangun pondok ini modal awalnya silaturahim saja. Silaturahim dengan siapa saja, ya kan. Nah itu tandanya bukti, ya kan, silaturahim itu menambah rezeki. Bahasa kininya silaturahim itu relasi. Relasi, apa lagi? Koneksi, connection, segala macam lah bentuknya. Jadi semakin kita hubungkan silaturahim, maka akan Allah bukakan pintu rezeki. Oke ya? Baik. Bapak Ibu, kita alhamdulillah sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Handus Haji Muhidi MM, sekarang beliau Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sebenarnya sadonya awalnya tahu, ya kan. Cuman hari ini kita bersilaturahim khusus, ya kan, bersilaturahim khusus. Kita tidak formal dong Pak Muhidi. Siko tidak ada yang formal, siko kekeluargaan dari awal, seperti keluarga saja. Makanya mau bergurau-gurau saja ibu-ibu, ya kan. Alhamdulillah ini Pak Muhidi, pondok ini kita beri namanya Pondok Tadabbur Al-Quran, ya. Mulai kita letakkan batu pertama tanggal 25 Maret 23 maksudnya. Kemudian membangunnya sampai 2 tahun, 2025 yang lalu pas bulan Maret juga kita resmikan. Saya sebenarnya minta Pak Muhidi juga, tapi kata beliau tidak boleh 2 matahari hadir, ya kan. Nah, kalau gubernur hadir, ketua DPRD lado di situ, itu bahasanya. Baru 1 tahun sampai sekarang program yang sudah jalan di sini, alhamdulillah pengajian seperti ini 4 kali sepekan, hari Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, kemudian ada tilawah juga dengan tahfiz, tapi kemarin agak terhenti. Kalau ruangan, ini ruangan utama, aula 1. Di belakang ini Pak Muhidi ada ruangan untuk diskusi mubalik. Udah lengkap juga. Di situ ada mejanya, ada kursinya juga, pakai AC juga di situ. Di belakangnya ini ada kamar guru, ya, yang akan nginap. Kemudian toilet atau kamar mandi ada di atas ini 3 ya. Nah, di bawah ada yang sejajar ini ada 2 kamar besar, kapasitas 12 orang per kamarnya. Kemudian ada dapur juga di sini, ada kantor. Kemudian kita dapat aula terbaru, ya, udah kita pakai juga, tapi kapasitasnya enggak terlalu banyak, 25 orang atau 30 orang paling banyak. Nah, itu bangunan ini, ya. Dan itu sudah salah seorang yang mendukung bangunan ini Pak Muhidi. Di samping bapak-bapak, ibu-ibu hadir di sini semuanya, Pak Joerman, Pak Haji RW, ya kan. Nah, itu bapak ibu-ibu, dan kita mohon doa mudah-mudahan
semakin hari nanti semakin banyak manfaat, ya kan? Nah, itu informasi sedikit di sini. Tiap hari itu sebenarnya kita targetkan nanti tidak ada hari kecuali mentadaburi Al-Quran. Kini baru sampai 4 hari. Ya, kalau dalam programnya tiap hari. Tiap hari itu kita standby di sini. Ya kan? Nah, cuman yang sudah jalan baru 4 hari sepekan. Nah, mudah-mudahan ke depannya nanti semakin banyak. Kalau programnya di sini ada program dai juga. Kemarin kita buka bersama dengan 40 orang dai di sini, ya kan? Nah, itu pun dibantu oleh Pak Muidi, ya kan? Jadi silaturahim dengan kita akan mencetak mubalik di sini. Nah, itu insya Allah Bapak Ibu. Kita janji sampai jam 11 nanti akan ditutup dengan makan siang bersama, silaturahim. Ya, pengajian sudah setiap hari kita di sini. Sekarang kita langsung saja kita dengarkan wejangan apalah bahasanya ya, nasihat-nasihat dari guru saya ini Bapak Ibu, mentor saya, senior saya. Pokoknya sadonya ada kok beliau. Ya kan, Dr. Andus Haji Muhidi MM. Kalau mau disebut jabatan itu Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, tanpa mengurangi segala sesuatunya, waktu, tempat, ya kita serahkan kepada Pak Muhyiddin untuk mengisinya, ya. Kepada Pak Muhyiddin kita silakan. Santai aja, doa aman. Wah, dia ada senior sakit. Saya pakai rekam lah. Hah? Sakit ada. Ya, biasa aja lah.